Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur pagi ini kita tidak hanya beribadah kepada Tuhan, tetapi kita juga akan menikmati perjamuan Tuhan. Sebuah perjamuan yang penuh makna secara teologis, secara rohani yang sangat mendalam bagi kita, untuk kita mengingat kasih Tuhan yang begitu besar untuk keselamatan jiwa kita. Amin. Bahwa kita semua telah ditebus oleh darah Yesus, dan bahwa kita sekarang sedang menantikan kedatangannya yang kedua kali untuk membawa kita kepada kemuliaan yang kekal. Mari pagi ini saya akan melanjutkan lagi di 2 Tesalonika pasal 1. Kita membaca ayat 3 sampai ayat yang ke-5. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3 sampai yang ke-5 yang berbicara kepada kita tentang gereja yang sehat, gereja yang akan memuliakan Tuhan melalui kehidupannya yang sehat itu. Saya membaca untuk kita sekalian, demikian firman Tuhan. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah, kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Haleluya, puji Tuhan. Kita telah belajar bersama-sama dan sudah seharusnya kita menanam di dalam hati kita dan menjadi syukur kita bahwa gereja yang sehat itu adalah gereja yang berbeda dari dunia ini. Gereja yang tidak serupa dengan dunia ini dalam semua aspek kehidupannya. Bapak Ibu, seharusnya semua orang dapat melihat bahwa kita adalah milik Kristus. Bahwa kita adalah orang-orang yang telah ditebus dari segala dosa dan kejahatan kita. Kita punya identitas yang berbeda. Kita mempunyai gaya hidup yang berbeda. Kita memiliki visi dan misi yang berbeda dari dunia ini. Bahkan kita menjadi orang-orang yang siap menghadapi penderitaan karena berbedanya kita dari dunia ini. Saya harus terus mengatakan bahwa penganiayaan datang karena kita berbeda dari dunia ini. Kalau kita tidak berbeda, kita tidak akan pernah mengalami aniaya itu, Bapak Ibu. Nah, kita juga melihat bagaimana gereja yang berbeda adalah gereja yang dalam hidupnya dipenuhi dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam di dalam Injil Yohanes pasal pertama, bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia adalah firman yang menjadi manusia dan daripadanya kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Amin Bapak Ibu. Ini berkat yang sangat besar yang harus selalu kita syukuri dalam hidup ini. Ada kasih karunia demi kasih karunia yang kita nikmati di dalam persekutuan dengan Dia. Dan ini yang membedakan kita dari dunia. Kasih karunia itu berbicara mengenai pemberian yang tidak pantas kita terima, yaitu keselamatan melalui pengampunan dosa yang telah dikerjakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kita telah memiliki keselamatan itu. Ini kekayaan yang sangat besar. Kita telah dilahirkan kembali oleh pengorbanan Yesus, oleh kebangkitan Yesus. Dan kita diberi kuasa untuk hidup dalam hidup yang baru. Kasih karunia juga berbicara mengenai penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan, dan pertolongan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Gereja yang sehat, dan oleh karena dia penuh dengan kasih karunia dan kebenaran, maka
gereja itu akan memiliki damai sejahtera. Hanya orang-orang yang sudah diselamatkan yang memiliki damai sejahtera dalam hidupnya. Bapak Ibu, pertama-tama kita berdamai dengan Allah. Kita dapat memiliki hubungan yang benar dengan Dia. Kita dapat memiliki hak untuk masuk di dalam tahta kasih karunia itu untuk mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Kita bukan lagi seterunya Allah, kita bukan lagi musuhnya Allah, tetapi kita ini adalah anak-anak Allah, hamba-hamba Allah, umat pilihannya. Dan ini adalah damai sejahtera yang sangat besar yang perlu kita butuhkan. Dan kita juga memiliki damai sejahtera ya dengan sesama orang percaya. Kita berkumpul karena kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kita punya satu Bapa, kita punya satu Tuhan, kita punya satu iman, kita punya satu pengharapan, kita punya satu tujuan untuk melayani Tuhan. Dan itulah sebabnya kita bersama-sama. Ada damai sejahtera di antara kita. Ya, damai sejahtera yang melampaui segala hal. Dan itu sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kita juga bisa memiliki damai sejahtera di tengah-tengah pencobaan kita, di tengah-tengah pergumulan kita. Bapak Ibu, saya baru saja memakamkan seorang saudara seiman yang meninggal secara mendadak karena kecelakaan. Kalau kita tidak punya damai sejahtera Kristus, sangat berat menghadapi keadaan itu. Tetapi damai sejahtera Kristus menolong orang-orang percaya untuk tetap kuat menghadapi pergumulannya. Amin. Dan minggu yang lalu kita belajar bagaimana gereja yang sehat itu adalah gereja yang bertumbuh dalam iman kepada Tuhan dan dalam kasih kepada sesama. Kita membaca tadi ayat yang ketiga, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah. Bapak Ibu tambah percaya kepada Yesus? Ya, tidak hanya semakin kita mengenal kebenaran, tetapi kebenaran itu menolong kita untuk dapat mempercayai Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Lebih hari lebih percaya kepadanya. Ada apa-apa, yang terutama kita mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Karena kita percaya kepadanya. Untuk keselamatan jiwa kita. Untuk kebutuhan kita sehari-hari. Untuk perlindungan kita. Dan untuk segala apa yang kita perlukan. Selama kita menumpang di dunia ini. Kita dapat mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dan ini yang membuat kita tetap teguh ya dalam iman kita kepadanya. Dan bahwa bagaimana kasih kita meningkat ya, makin kuat di antara kita. Bapak Ibu, kasih harus selalu bertumbuh. Amin. Ya. Dan untuk mengasihi kita harus mulai dari orang yang terdekat dengan kita. Mulai dari keluarga kita, Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan untuk kita bisa saling mengasihi, kita harus dapat membuang sifat egois kita. Kita tidak mementingkan kepentingan kita sendiri, tetapi kita lebih mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita. Dan dengan kasih itu, kita membuktikan bahwa kita adalah murid-murid Yesus. Amin. Dan pada kesempatan ini mari kita melihat bagian yang berikutnya, bahwa gereja yang sehat, Bapak Ibu ya. Bahwa gereja yang sehat itu adalah gereja yang tetap bertekun dalam iman di tengah-tengah penderitaan. Dan bahwa gereja yang sehat itu adalah gereja yang memandang setiap penderitaan yang dialaminya di dalam terang kerajaan Allah. Mari saya baca kembali ayat yang keempat dari 2 Tesalonika pasal 1. Dikatakan seperti ini, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu, karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Bapak Ibu, ada kemegahan yang
dinyatakan oleh Rasul Paulus terhadap jemaat ini. Kemegahan berbicara mengenai kebanggaan, mengenai rasa syukur, mengenai sukacita karena keadaan jemaat ini. Dan yang membuat Paulus bermegah dengan teman-temannya dan memegahkan jemaat ini di antara jemaat-jemaat yang lain, menceritakan keunggulan jemaat ini. Maka yang diceritakan adalah karena mereka adalah gereja yang bertekun dalam iman. Amin. Bertekun di dalam iman sekalipun mereka menderita aniaya, sekalipun mereka menderita penindasan yang begitu hebat dalam hidup dan pelayanan mereka. Bapak Ibu, apakah kita adalah tipe-tipe gereja yang bertekun dalam iman sekalipun dalam penderitaan? Amin. Kita harus seperti itu, inilah kemegahan kita. Bermegahlah kalau kita setia sampai akhir. Bermegahlah kalau kita tetap kuat di dalam Tuhan, sekalipun menghadapi berbagai macam penderitaan. Bapak Ibu, hari-hari ada banyak ya orang-orang percaya yang jatuh di dalam dosa. Karena tantangan dunia semakin hebat. Pluralisme ya telah membuat jemaat bingung, tidak bisa menentukan identitasnya sebagai orang percaya. Relativisme moral. Orang tidak lagi berpegang kepada moralitas yang absolut yang bersumber dari firman Tuhan. Materialisme. Orang mengabaikan perkara-perkara rohani, menginginkan pencapaian-pencapaian dunia ini. Tetapi gereja yang sehat, dia kuat menghadapi berbagai macam cobaan yang seperti itu. Dan dia tetap bertekun di dalam iman sekalipun menderita, sekalipun ditindas. Ini adalah gereja yang sehat, gereja yang memuliakan Tuhan. Nah, berbicara mengenai bertekun di dalam iman Bapak Ibu, apalagi di tengah-tengah pencobaan, itu bukanlah sesuatu yang otomatis gitu ya. Kita tidak bisa tiba-tiba menjadi kuat menghadapi penderitaan. Atau otomatis kalau kita percaya hari ini, kita langsung kuat menghadapi penderitaan. Tidak seperti itu. Ini membutuhkan waktu, ini membutuhkan komitmen untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan. Untuk kita mengakarkan hidup kita di dalam firman Tuhan. Amin. Orang-orang yang tidak mengakar dalam persekutuan dengan Tuhan. Orang-orang yang tidak mengakar dalam persekutuan dengan firman Tuhan. Dia tidak akan pernah kuat untuk menghadapi berbagai macam penderitaan. Jadi tidak instan. Semuanya membutuhkan waktu untuk kita bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Nah, saya mau mengingatkan lagi bahwa pencobaan itu menguji keaslian iman kita. Kita sungguh-sungguh percaya dengan iman yang sejati. Apakah kita sungguh-sungguh percaya dengan iman yang menyelamatkan? Itu akan dibuktikan dengan yang namanya pencobaan. Tanpa pencobaan kita tidak bisa tahu apakah iman kita sungguh-sungguh asli. Apakah iman kita sungguh-sungguh sejati? Bapak Ibu, saya menggunakan cincin yang warnanya kuning, ini belum tentu emas. Ya, karena ada banyak barang imitasi yang sama seperti emas. Ya, baru akan ketahuan ini emas atau tidak kalau diuji di dalam api. Baru dia akan ketahuan ini emas murni atau emas campuran atau bahkan sama sekali bukan emas. Pencobaan yang akan menguji keaslian dari iman kita. Perhatikan di dalam Matius pasal 13 ayat 5 sampai 6 ketika Yesus berbicara tentang benih yang ditabur di tanah yang berbatu. Coba kita lihat Matius pasal 13 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Kita baca lagi ayat 20 sampai 21 dari pasal yang sama, Injil Matius. 20 sampai 21, benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar. Perhatikan, tetapi dia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad.
Sekali lagi, pencobaan itu menguji kemurnian, keaslian iman kita. Dan hanya dengan berakar kepada firman itu, kita akan dapat tahan menghadapi berbagai macam pencobaan. Amin. Itu kuncinya. Jadi benih itu dikatakan ya, benih itu adalah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, dengan sukacita. Tetapi karena benih itu jatuh di tanah yang berbatu, maka benih itu tidak memiliki akar yang kuat, akar yang dalam, karena tanahnya tipis. Dan setelah datang pencobaan, datang penderitaan, datang penindasan, karena firman itu, orang itu pun segera murtad, Bapak Ibu. Mari, kita tidak bisa secara instan, ya, secara cepat bisa menjadi orang-orang yang kuat di dalam iman. Tetapi kita harus berakar di dalam firman, bertumbuh di dalam Tuhan. Karena kita mengakar di dalam kebenaran firman Tuhan. Kuncinya untuk kita bisa tabah dan bertekun di dalam iman adalah kalau kita menanamkan akar yang dalam pada firman Tuhan. Amin. Dan itu harus dimulai dari keadaan-keadaan yang biasa-biasa saja. Bapak Ibu, saat ada masalah-masalah kecil, mengakar pada firman. Saat ada pergumulan kecil, mengakar terus, semakin dalam. Saat-saat mengalami pergumulan lagi, mengakar. Dan saat pergumulan besar datang, kita sudah punya pola. Pola kebenaran firman Tuhan saat kita menghadapi berbagai macam penderitaan dalam hidup ini. Amin. Bapak Ibu kok kenapa sih orang itu ketika dapat masalah kok memaki-maki? Karena itu kebiasaan. Kesandung, maki, keluarlah cacing, kata-kata cacing ya. Keluarlah kata-kata kucing ini. Baru kesandung, Saudara. Nanti motornya ditutul dikit dari belakang, hanya roda tuh, dek. Wah, sudah yang keluar anjing. Tidak mengakar pada firman. Nanti naik mobil, kebret titik, udah mulai gajah, bangun gede. Saudara. Waktu tabrakan, dor, meninggalkan Tuhan. Enggak mengakar. Saudara, kalau kita menghadapi pencobaan kecil, terima kasih Yesus, aku rapopo. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita. Nanti agak gede, Saudara ya, ditutup, brek. Biasa hidup di dunia ya seperti ini, namanya di jalan. Terima kasih Yesus. Begitu. Di baret, sret. Memang barang fana. Terpola lama-lama. Kena dor, puji Tuhan, aku rapopo. Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan kita. Amin. Jadi kita perlu mengakar pada firman Tuhan. Saat-saat ini, saat-saat keadaan masih biasa-biasa saja, tidak terlalu sulit. Nanti kalau sudah sulit, Saudara, kita akan punya pola. Contoh kalau kita menghadapi sakit penyakit ya, misalkan sakit batuk, udah waduh bingung. Ya apa sih katanya Tuhan baik, aku udah minum ini gak sembuh-sembuh. Waduh, tidak punya iman, tidak berdoa. Nanti kalau ada sakit lagi akan seperti itu terus. Tidak bisa mengucap syukur, tidak bisa memuliakan Allah. Terus bersungut-sungut. Persungutan itu mulai dari hal-hal kecil yang terus dipelihara bersungut sampai hal-hal besar menjadi persungutan dan akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Tapi kalau setiap saat kita mengucap syukur untuk hal-hal kecil yang kita hadapi dalam hidup ini, kita akan bisa mengucap syukur dalam perkara-perkara yang besar. Saya kemarin harus khotbah di tengah-tengah kedukaan yang sangat hebat. Saya sendiri bingung mau ngomong apa. Tuhan, tolong saya. Saya mau ngomong apa saja, ini luka yang sangat dalam. Ditinggalkan seorang suami, kepala keluarga, ada 2 anak yang masih kecil, yang masih membutuhkan biaya besar. Mata pencarian hanya datang dari suaminya, Saudara.
Dia kalau menjerit, "Papa, bagaimana nanti?" Saudara, sedih rasanya. Tapi saya berdoa supaya kekasih kita ini mengakar dalam Tuhan. Kita tidak akan bisa kuat dalam iman kalau kita tidak sejak saat ini mengakar pada firman, mengakar pada firman. Saudara, dulu ini saya kalau diejek marah loh saudara ya. Oh, kalau ngomong saya hitam, pendeliin. Tapi setelah saya bertobat, beda. Kadang seringkali orang kan biasa ya body shaming dan lain sebagainya. Kalau dulu ngambek, tapi lama-lama saya belajar, diejek hitam, ya wis gak apa-apa. Tidak hitam aja, diejek jelek, tenang aja, senyum aja. Diejek kupingnya gede, irungnya gede, ya wis meneng ae. Kok gelem lena sama kamu? Macam-macam saudara, macam-macam. Tapi karena saya biasa mengakar, aku ciptaan yang spesial, aku ditenun dengan tangan Allah, kejadianku dahsyat dan ajaib. Tidak ada orang yang seperti aku di dunia ini, hanya aku satu-satunya. Iya kan? Ini kan kebiasaan, mengucap syukur. Saya sudah pernah ceritakan waktu saya ujian negara di Jakarta, di STT Jakarta, teman saya, wah ini Pak Doni tuh, gak pantas jadi pendeta sampean Pak, cocoknya tukang becak. Karena saya terbiasa diejek sejak kecil saudara, habis ngejek saya tak traktir sarapan saudara. Tak traktir sarapan. Habis tak traktir, malu, mukanya merah. Loh Pak Doni yang bayarin ya? Iya. Dah. Saudara, apakah saya pantas seperti tukang becak? Iya ya, kalau lihat ketawanya iya. Tapi tak kasih berkat, khotbahnya lebih panjang. Kunci bisa bertahan adalah mengakar. Saudara, akarkan hidupmu pada firman Tuhan. Penuhi pikiranmu, hatimu dengan perkataan-perkataan Kristus. Amin. Dengan firman Allah, respon setiap keadaan dengan mengakar kepada firman Tuhan. Ini kuncinya. Bapak Ibu kadang menjadi pemimpin itu enggak gampang loh saudara ya. Ini salah, itu salah, kebijakan ini salah. Wes kalau sudah seperti itu, kalau kita enggak mengakar pada firman, sakit saudara, capek. Kadang saya berpikir bagaimana saya bisa perfect ya di depan jemaat, di depan hamba-hamba Tuhan di Jawa Timur ini. Supaya tidak ada omongan-omongan ini, omongan-omongan itu. Tapi tidak bisa Bapak Ibu. Kita perlu mengakar pada firman Tuhan. Sering kali saya ditelepon, gimana sih MD ini kok tidak wise, waduh, berat. Lalu postingan di Facebook, kebanggaan berubah menjadi keprihatinan, keputusan kita dipertanyakan. Ada kepentingan-kepentingan pribadi, oh Tuhan Yesus, kalau enggak mengakar pada firman, pecah perang, saudara. Saudara, ada orang yang kalau tertekan, diejek, kalau dihina, main pukul saudara. Bang, bong, bang, bong, bang, bong gitu. Hati-hati suami-suami yang ringan tangan, bukan ringan membantu, tapi pok. Kalau ada orang sedikit mengganggu dia, pok, pok, pok. Kalau enggak bertobat sungguh, enggak mengakar pada firman, enggak akan bisa bertobat. Amin. Kemudian juga mulut yang suka rasan-rasan ini saudara ya. Kalau saya ada apa-apa langsung ngomong sama orangnya. Ini enggak ngomong. Mas Yus, Mas Yus, Ovi itu Mas Yus, aneh. Gitu saudara ya. Pak Robi, itu, Ko Stephen itu, wah cerita. Enggak mengakar pada firman saudara. Padahal firman Tuhan mengatakan, kalau engkau melihat saudaramu keliru, datangi ya 4 mata, selesaikan masalahnya. Kalau enggak bisa ya bawa beberapa saksi, enggak bisa di depan jemaat, kan begitu. Belum proses sudah, itu kebiasaan. Saudara, banyak orang sekarang ini
menjalani hidup ini, apapun itu, tidak berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Allah, tetapi berdasarkan pikirannya sendiri, hikmatnya sendiri, kehendaknya sendiri. Padahal Amsal sudah mengatakan, janganlah engkau bersandar kepada pengertianmu sendiri, tetapi percayalah kepada Tuhan. Amin. Maka dia akan meluruskan jalanmu. Prinsip kebenaran firman yang harus kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari, mengakar di sana, mengakar di sana. Supaya ketika pencobaan, penindasan datang, kita tetap tekun di dalam iman. Amin. Coba kita baca di dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai 8. Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Amin. Merambatkan akarnya, kuncinya mengakar, menanam akar dalam firman Tuhan, mempercayai Tuhan dalam setiap pencobaan-pencobaan yang kita hadapi, maka kita akan punya pola, saudara ya, kebiasaan-kebiasaan yang kita kembangkan untuk merespon berbagai macam pergumulan. Untuk itu perlu banyak membaca Alkitab. Amin. Perlu lebih lagi berdoa kepada Tuhan. Firman Tuhan harus menjadi makanan sehari-hari dalam kehidupan kita. Makanan rohani kita. Sehingga kita tetap bertekun di dalam iman sekalipun menghadapi penindasan dan pencobaan. Karena kita mengakar pada firman Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, gereja yang sehat itu memandang penderitaannya dalam terang kerajaan Allah. Wow, ini luar biasa. Saya baca lagi di dalam 2 Tesalonika 1 ayat yang kelima. 2 Tesalonika 1 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Bapak Ibu, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa penderitaan itu menyatakan betapa adilnya penghakiman Allah itu. Bahwa penderitaan itu menjadi meterai, menjadi suatu pernyataan bahwa kita layak menjadi warga kerajaan Allah. Nah, ini adalah sudut pandang yang Tuhan berikan kepada kita tentang penderitaan. Dan kita orang-orang percaya harus memandang penderitaan kita ini dalam terang kerajaan Allah ini. Seringkali ketika kita mengalami pencobaan yang berat, kita langsung cenderung berpikir bahwa Tuhan telah meninggalkan kita. Kita cenderung berpikir bahwa Tuhan menjauh dari kita. Tuhan tidak menyertai kita. Tuhan tidak menepati janjinya bahwa Dia akan menolong saya. Ketika saya berdoa kok sepertinya Tuhan itu jauh sekali. Seringkali kita memandang penderitaan dengan cara yang seperti itu. Tetapi dalam ayat ini Paulus berkata sebaliknya Bapak Ibu. Ya, Paulus ingin kita memahami bahwa penderitaan itu seringkali merupakan sarana yang digunakan oleh Tuhan untuk apa? Untuk melaksanakan tujuan kekalnya dan mempersiapkan kita bagi kerajaan Allah. Penderitaan dipakai untuk mempersiapkan kita bagi penggenapan rencananya, yaitu kehidupan kekal di dalam kerajaan Allah itu. Ini yang perlu kita kembangkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jangan memandang penderitaan sebagai sesuatu yang tidak baik, kan begitu ya. Yang menyatakan kepada kita bahwa Allah itu jauh atau Allah tidak memperhatikan kita. Tidak, justru seringkali Allah menggunakan penderitaan itu untuk melaksanakan tujuannya dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk mempersiapkan kita bagi kerajaannya. Kalau kita membaca di Alkitab, orang-orang percaya itu ditetapkan untuk menderita Bapak Ibu. Coba 1 Tesalonika ayat yang ketiga. 1 Tesalonika pasal 3 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Supaya jangan ada
orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan. Perhatikan. Ya, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Bapak Ibu terkejut bahwa kita ditentukan untuk mengalami kesusahan-kesusahan? Halo? Nah, ini kalau ngomong kesusahan sepi ini. Mau susah untuk Yesus? Mau pikul salib? Mau menyangkal diri? Sekali lagi saya baca, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan. Bapak Ibu jangan bergoyang ya iman karena penderitaan, penindasan, masalah apapun juga oleh karena kita orang percaya. Jangan. Kenapa? Kalau Bapak Ibu mau cari gereja atau mau mencari kekristenan yang mudah, yang tanpa kesusahan, Bapak Ibu pasti tidak akan menemuinya. Enggak akan ketemu dimanapun juga. Kalau ada yang seperti itu janji palsu. Itu pasti gereja yang tidak sehat. Karena gereja yang sehat adalah gereja yang bertekun dalam iman di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesusahan. Paulus mengatakan, kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk kesusahan-kesusahan itu. Bapak Ibu kalau membaca perjalanan kehidupan Yesus dari dilahirkan di Bethlehem sampai kematiannya di atas Golgota, apa yang kita lihat? Lebih banyak kesusahan atau kesenangan? Halo? Kesusahan. Susah. Ya. Masih kecil, harus melarikan diri karena ancaman pembunuhan, menjadi nomaden, ya. Penderitaan karena dia hidup dalam keluarga yang sederhana. Selama pelayanannya dia ditolak, diolok, dihina sampai disalibkan di atas kayu salib. Kesusahan-kesusahan yang kita lihat dalam pelayanan Rasul Paulus, dalam pelayanan Barnabas, rasul-rasul yang lain, kita banyak melihat kesusahan atau kesenangan Bapak Ibu. Kesusahan. Bahkan hampir semua rasul itu semuanya mati secara martir. Yohanes yang sempat lolos, dia pernah digoreng, tetapi dia lolos dari kematian dan dibuang di Pulau Patmos. Di Pulau Patmos dia menderita, dia berkata, aku sekutumu dalam penderitaan, kesusahan demi kesusahan. Paulus selalu mengingatkan para murid dan menasihati mereka untuk bertekun dalam iman. Dan mengatakan bahwa untuk masuk dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Loh, ada amennya. Kalau kita harus mengalami banyak kesenangan, pasti amennya besar. Tapi sengsara itu kesenangan kita, amin. Lah kok bisa? Kata Tuhan Yesus, bersukacitalah apabila kamu dianiaya, dicela karena namaku, karena engkaulah empunya kerajaan surga. Amin. Tidak senang menjadi empunya kerajaan surga? Senang dong. Coba kita baca di dalam Kisah Rasul 14 ayat 22. Kisah Rasul pasal 14 ayat 22. Ya, di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman. Dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Saya harap Bapak Ibu tidak meninggalkan Yesus karena ayat-ayat ini. Ada orang yang mengatakan kepada saya, ojo khotbah sing ngono-ngono wis, gak payu khotbahmu. Bapak Ibu, tugas saya tidak supaya khotbah saya laku, tapi tugas saya adalah mengkhotbahkan firman Tuhan. Ini makanan rohani kita. Jangan ada yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini, karena kita ditetapkan untuk mengalami kesusahan-kesusahan. Dan mari kita tetap bertekun dalam iman, karena untuk masuk dalam kerajaan Allah,
kita harus mengalami banyak sengsara. Tapi kita juga harus ingat Bapak Ibu ya, bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sehingga saat kita dicobai, Allah telah memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita dapat menanggungnya. Wah, kalau saya enggak diberi kekuatan tidak bisa berdiri pagi ini. Kalau kita bisa kuat sampai hari ini karena Tuhan setia menolong kita. Amin. Nah, gagasan ayat yang kelima ini Bapak Ibu ya, bahwa penderitaan entah bagaimana ya, itu dikatakan membuat kita layak untuk masuk dalam kerajaan Allah. Sebenarnya ini bisa berbahaya karena bisa membuat orang berpikir bahwa keselamatan itu adalah masalah pekerjaan atau jasa manusia. Tetapi sebenarnya bukan seperti itu. Saya memandangnya bahwa bertekun dalam penderitaan itu adalah bukti bahwa Allah itu sedang bekerja dalam kehidupan kita. Kita tidak mungkin dapat bertahan dalam penderitaan kalau bukan Allah yang menguatkan kita, kalau bukan Allah yang menyertai kita dan memberi pertolongan kepada kita. Kalau kita mengalami penderitaan, kesusahan dalam kehidupan dan pelayanan kita, itu bukti bahwa Allah sedang mempersiapkan kita untuk kerajaan surga. Kita harus berbuah-buah lebat untuk kemuliaan Kristus. Kita harus bertekun, setia sampai akhir. Kalau kita menghadapi berbagai macam penderitaan, itu bukti bahwa Allah adalah hakim yang adil. Yang melalui darah Kristus telah memikul dosa-dosa kita. Dan oleh anugerahnya saja kita dapat diselamatkan. Bapak Ibu, kita akan dihakimi untuk masuk surga, bukan dihakimi untuk menerima penghukuman yang kekal. Iman orang-orang yang bertahan melalui penderitaan adalah tanda atau bukti yang dengannya kita dianggap layak untuk tidak dihakimi. Tetapi kita dianggap layak untuk mewarisi kerajaan Allah pada saat kedatangan Tuhan kembali. Paulus pernah berkata seperti ini, pada tubuhku ada parut-parut luka Yesus. Bapak Ibu, saya mau mengatakan bahwa seorang tidak akan dapat memasuki kerajaan tanpa tanda iman. Ya, tanpa tanda iman yang bertahan melalui berbagai macam penderitaan, tanpa tanda ketaatan, ya, pekerjaan baik di tengah-tengah penderitaan. Seorang Kristen sejati itu tetap percaya dan tetap setia melakukan pekerjaan baik di tengah-tengah keadaan apapun juga. Ingat, di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10, kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan setiap pekerjaan baik yang telah Allah persiapkan bagi kita. Kita perlu memiliki tanda-tanda iman yang bertahan dalam penderitaan itu. Amin. Kita perlu membuktikan kesetiaan kita. Jangan kita jadi orang yang suam-suam kuku. Capek dikit sudah enggak mau pelayanan. Diolok dikit sudah enggak mau terus berjuang untuk Tuhan. Dianiaya, kita tidak mau setia lagi kepada Tuhan. Ingat Paulus, saya sudah mengkhotbahkan sampai pasal 20 itu ya di kebaktian sore. Baru saja dianiaya, besoknya udah pergi menginjil lagi, ditangkap besoknya pergi lagi menginjil lagi. Tidak ada satupun penderitaan yang dapat menghalangi dia untuk tetap bertekun dalam imannya. Kita butuh iman yang seperti itu Bapak Ibu. Yang tetap semangat, tetap setia, sekalipun kita mengalami berbagai macam penderitaan, yang tetap menghasilkan perbuatan baik di dalam kehidupan kita. Karena itulah rencana Allah yang Tuhan tetapkan dalam setiap kehidupan kita. Ya, meskipun mungkin saat ini kita tidak mengalami penganiayaan ya, seperti yang dialami oleh saudara-saudara seiman kita di belahan-belahan dunia yang lain, yang mereka
ya dibunuh, dianiaya dengan begitu hebatnya, tetapi kita dapat bertahan melalui pencobaan apapun yang mungkin kita alami dalam hidup ini dengan apa? Dengan tetap berfokus pada kerajaan Allah. Apapun persoalan dalam hidupmu, tetap berfokus pada kerajaan Allah. Ya, makanya Petrus mengatakan bergembiralah kalau kita ini mengalami berbagai-bagai macam penderitaan. Coba kita baca 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Perhatikan teks ini. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Mari kita bergembira kalau kita menderita karena iman kita hari-hari ini. Mari kita tetap setia melakukan pekerjaan baik, karena itu membuktikan kemurnian iman kita. Dan pada akhirnya dikatakan apa Bapak Ibu? Bahwa kita akan menerima kemuliaan, memperoleh puji-pujian, menerima kehormatan yang datangnya dari Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Di dunia ini kita tidak dihormati. Di dunia ini kita dibenci. Kalau kita sungguh-sungguh mengikut Yesus, kita akan memiliki pengalaman yang sama dengan Yesus. Teraniaya. Kalau kita mengikuti ajaran para rasul, kita akan mengalami hal yang sama. Tetapi pada akhirnya kita akan dipuji, kita akan dimuliakan, kita akan dihormati pada saat Yesus akan datang kembali untuk menjemput kehidupan kita. Amin. Apakah kita adalah gereja yang sehat? Amin. Mari kita menampilkan kehidupan yang berbeda dari dunia ini. Mari kita menikmati kasih karunia demi kasih karunia, mengalami damai sejahtera dengan Allah, damai sejahtera dengan sesama kita, damai sejahtera di tengah-tengah penderitaan. Terus bertumbuh dalam iman kepada Allah, dan terus bertumbuh dalam kasih seorang akan yang lain. Bapak Ibu, tetap bertekunlah di dalam setiap penderitaan kita. Jangan mau bergeser dari iman kita dengan mengakar teguh pada firman Allah. Dan mari kita memandang setiap penderitaan kita dalam terang kerajaan Allah. Bahwa Allah sedang bekerja di antara kita dan bahwa Allah sedang mempersiapkan kita untuk kerajaan Allah. Amin. Sama-sama kita berdiri.